Kak, kalau misalkan 2 gelombang berarti 2 kali dong aku bisa ikut ujian. Nah, tidak begitu ya teman-teman. Jadi nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fika Wulia. Oke, jadi pada kesempatan ini aku bakalan berbagi nih sama kalian mengenai beberapa hal yang penting atau hal-hal yang perlu kalian ketahui bagi kalian para pejuang SMBT, atau dulu itu namanya UTBK SMBTN, sekarang namanya UTBK SMBT. Hal-hal apa aja sih yang perlu kalian ketahui sebelum kalian mendaftar UTBK SMBT? Yang pertama itu adalah tanggalnya. Yang pertama kalian harus tahu dulu tanggal registrasi UTBK SMBT itu tanggal berapa. Nah, untuk tanggal registrasinya itu sudah dimulai pada tanggal 16 Februari. Udah beberapa hari yang lalu ya teman-teman, sampai tanggal 3 Maret. Jadi kalau kalian belum registrasi akunnya, kalian silahkan registrasi. Untuk registrasinya bisa kalian lakukan di akun SMPMB. Nah, untuk linknya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, teman-teman tinggal ketik aja di Google link tersebut. Nanti kalian akan masuk ke suatu halaman SMPMB. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk halamannya. Nah, di sini ada pilihan mendaftar atau login. Jadi teman-teman yang belum mendaftar silahkan kalian daftar. Nah, karena di sini aku belum mendaftar, jadi aku klik aja yang daftar ini. Nah, di sini kalian disuruh mengisi nomor NISN sama nomor NPSN. Nah, bagi kalian yang nggak tahu nomor NPSN itu apa, nomor NPSN itu merupakan nomor atau kode yang menerangkan sekolah kalian gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu, kalian tanya aja ke sekolah kalian apa. Biasanya ada satu sekolah itu sama nomor NPSN-nya. Nah, kemudian kalian isi tanggalnya, kemudian tinggal kalian klik yang bagiannya ini. Nah, setelah kalian login atau mendaftar di akun tersebut, nanti kalian akan disuruh mengisi biodata kalian. Nah, setelah biodata kalian terisi, kalian bisa tunggu aja sampai tanggal 23 Maret. Pendaftaran UTBK SMBT itu dilakukan pada tanggal 23 Maret sampai 14 April 2023. Jadi ada sekitaran kira-kira 1 bulan lagi. Jadi kalian bisa menyiapkan, memikirkan apa aja jurusan kalian mau kuliah di kampus mana. Jadi ada waktu 1 bulan lagi. Teman-teman yang bertanya, untuk pelaksanaan UTBK SBMPTN itu tanggal berapa sih Kak? Nah, untuk UTBK SBMPTN itu dilaksanakan sebanyak 2 gelombang. Yang pertama itu tanggal 8 sampai 14 Mei 2023. Yang gelombang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 28 Mei 2023. Kak, kalau misalkan 2 gelombang berarti 2 kali dong aku bisa ikut ujian. Nah, tidak begitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan dibagi menjadi ada yang gelombang pertama jadwalnya, ada gelombang yang kedua. Nah, biasanya teman-teman yang mendapatkan gelombang kedua itu teman-teman yang mendaftarnya di awal-awal. Nah, untuk teman-teman yang mendapatkan di gelombang kedua, biasanya untuk teman-teman yang mendaftar di waktu-waktu akhir penutupan pendaftaran UTBK SMBT. Jika teman-teman ingin ujiannya di UTBK SBMPTN-nya di gelombang kedua pertama, teman-teman bisa mendaftar di awal. Jika teman-teman ingin ujiannya di gelombang terakhir, teman-teman bisa mendaftar di akhir. Nah, bagi kalian yang berpikiran bahwa bagus dong Kak kalau aku UTBK-nya di akhir-akhir, tentunya aku dapat gambaran soal dari teman-teman sebelumnya. Nah, memang bisa teman-teman mendapatkan gambaran soal dari teman-teman sebelumnya, tapi itu tidak menjamin nilai teman-teman akan tinggi jika teman-teman UTBK-nya di akhir-akhir, karena sistem penilaiannya itu menggunakan sistem penilaian IRT. Nah, jadi sistem penilaiannya itu apabila soalnya itu gampang atau mudah dijawab oleh semua peserta, maka penilaian terhadap soal tersebut akan rendah. Nah, jika suatu soal itu dianggap sulit atau susah dilaksanakan oleh peserta UTBK, maka penilaian terhadap soal itu akan tinggi. Selain untuk tanggal, hal yang perlu kalian ketahui dan harus kalian ketahui banget ini untuk UTBK SBMPT 2023 ini adalah untuk materinya. Nah, menurut aku kalian para pejuang UTBK SMBT tahun 2023 ini cukup beruntung ya, karena di tahun ini
materinya yang diujikan itu hanya materi TPS saja. Jadi untuk materi TPA itu tidak akan diujikan ya teman-teman. Nah, untuk materi TPA itu seperti mata pelajaran kalian di sekolah seperti matematika, fisika, kimia, ekonomi, sosiologi untuk bagian IPS itu tidak akan diujikan pada UTBK 2023. Nah, biasanya dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang UTBK sebelumnya itu mengatakan bahwa untuk soal UTBK itu yang sulit itu adalah soal TPA-nya. Nah, karena soal TPA-nya itu sudah tidak diujikan lagi, jadi teman-teman itu memiliki kesempatan yang besar juga untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Walaupun teman-teman memiliki kesempatan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, tentunya skor-skornya itu saingan kalian juga akan semakin besar juga. Nah, bagi kalian yang bertanya-tanya, Kak, kira-kira di TPS tuh apa aja diujikan? Nah, di TPS itu biasanya diujikan ada soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian juga ada soal-soal cerita matematika, kemudian perhitungan matematika sederhana. Nah, untuk matematikanya dan gimana bentuk soalnya, aku akan bahas di video selanjutnya. Jadi, teman-teman jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dan pembahasan soal dari aku. Hitungan lagi bagi kalian para pejuang SNMPTN 2023. Nah, karena soalnya itu hanya soal TPS saja, jadi kalian bisa fokus di TPS saja. Nah, di tahun-tahun sebelumnya itu ada TPA, jadi banyak yang terbagi pikirannya, satu ke TPA, satu ke TPS, dan itu membuat mereka hanya fokus ke TPA saja, karena TPA itu materinya cukup banyak dan sulit juga. Sehingga soal-soal TPS itu banyak yang terabaikan. Dan itu membuat nilai mereka itu banyak yang rendah-rendah. Nah, oke teman-teman, itu mungkin sharing dari aku terkait hal-hal yang penting atau hal-hal yang perlu kalian ketahui bagi kalian para pejuang SNMPTN 2023. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari aku dan untuk mendapatkan beberapa kisi soal dari aku di UTBK SNMPTN 2023. Oke, terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you in my next video. Dadah!